Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fatmawati yang beranggotakan saya sendiri, Irda Trifaujiah, NPM saya 22.133. Saya Skafarida Putri Hindrawan dengan NPM 221000099. Saya Ginci Hazif Kijatini, NPM 22113. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan penegakan tindakan kampanye post-truth pada era pemilu. Post-truth, kampanye pemilu pada era post-truth. Di tengah era post-truth yang ditandai dengan hadirnya isu negatif dan berita palsu yang ada pada media sosial. Di era post-truth juga mengedepankan emosi dan kepercayaan dibandingkan dengan rasionalitas dan fakta. Hoaks, propaganda, politik pecah belah, dan ujaran kebencian seakan-akan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan pemilu di era post-truth. Materi ini membahas tentang penegakan hukum dalam tindakan kampanye post-truth pada era pemilu. Kampanye pada era pemilu menuai kontroversial tersebut, terutama terkait pada substansi peraturan yang belum memadai untuk menangani pelanggaran pemilu. Dan kampanye pemilu di tengah era post-truth yang menghadirkan perdebatan antara efisiensi dan kepercayaan publik sebagai konsekuensi dari proses digitalisasi pemilu. Salah satu contoh kasusnya adalah pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Post-truth menggunakan pola menggeser pemilihan rasional menjadi pemilihan emosional dan irasional, sehingga hoaks dan ujaran kebencian lebih mudah tersebar, terutama melalui media sosial. Contohnya, ada pada kasus pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 yang ditujukan kepada Donald Trump dengan hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian yang bertubi-tubi sehingga menjadikan masyarakat terbelah berkepanjangan. Penegakan hukum yaitu sanksi pidana. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE, dan yang ketiga UU ITE Pasal 45 Ayat 3 dan Pasal 45A Ayat 2. Bawaslu mengupayakan sanksi administrasi untuk meminimalisir merebaknya hoaks dan ujaran kebencian, keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan regulasi, membuat Bawaslu harus melakukan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum pemilu terkait dengan post-truth. Salah satunya adalah Bawaslu melakukan kerjasama penandatanganan nota kesepakatan aksi dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuan utama dari kesepakatan tersebut adalah Bawaslu dapat merekomendasikan penurunan atau take down konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga melakukan wawancara yang narasumbernya. Yang pertama adalah Nibras Widya Alaida dan kedua adalah Nina Mulyani. Dengan pertanyaan pada wawancara, yaitu yang pertama adalah apakah berbahaya tindakan kampanye post-truth dalam pemilu, dan yang kedua adalah untuk waktu sekarang ini, apakah ada perubahan atau kemajuan dalam tindakan kampanye pemilu di era post-truth ini, dan yang ketiga adalah tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri dari kampanye post-truth. Di sini saya akan menampilkan videonya. Saya Skafarida Putri Hindrawan dengan NIM 221000099 dari kelas ingin mewawancara teman saya yang bernama Nibras Widi Aleida. Baik, pembahasan kali ini adalah mengenai post-truth. Pertanyaan pertama adalah, apakah bahaya post-truth dalam kampanye pemilu? Saya, Nibras Widi Aleida, akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, post-truth dalam kampanye pemilu bahaya karena banyaknya kebohongan yang dimana pelaku menggunakan identitas palsu dalam berkampanye.
Lalu untuk waktu sekarang ini, apakah ada perubahan atau kemajuan dalam tindakan kampanye pemilu di era post-truth ini? Untuk waktu sekarang belum ada peningkatan, tetapi akan dilakukan kemajuan yang lebih serius agar tidak terjadi kecurangan. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri dari kampanye post-truth? Tindakan yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus lebih kritis dan lebih terbuka terhadap berbagai pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dati Fauzia. Saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Saya ingin mewawancarai Teteh. Apakah Teteh berkenan saya wawancarai? Baik, siap. Sebelumnya, tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nina Marani. Saya sedang diwawancara oleh saudara Nina. Baik, tema yang akan saya wawancarai ini adalah penegakan tindakan kampanye pemilu di era post-truth ini. Langsung ke pertanyaannya saja, apakah bahaya post-truth dalam kampanye pemilu yang akan datang? Menurut saya, tentu saja berbahaya karena makin kuat dan tindakan kepolisian hal ini merupakan tantangan untuk kita sendiri dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Mengingat pemilu digelarkan di era post-truth, di mana emosi lebih memukakan dari faktanya. Baik, untuk pertanyaan kedua, untuk waktu sekarang ini, apakah ada perubahan atau kemajuan dalam tindakan kampanye pemilu di era post-truth ini? Menurut saya belum. Apalagi saya ketahui pemilu itu yang akan datang akan digelar menggunakan regulasi yang sama seperti tahun sebelumnya, dari tahun 2019. Untuk pertanyaan ketiga, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri dari kampanye post-truth? Masyarakat harus lebih berpikir kritis dan terbuka terhadap pemilu di era post-truth ini, supaya kita dapat memilih pilihan kita sendiri tanpa adanya penghakatan dan berita-berita hoax yang ada di dalam negara kita. Kita tidak dapat mengontrolkan diri kita untuk tetap lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.